Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, melanjutkan dari pelajaran kemarin. Kali ini kita sudah sampai di subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 1. Sebelumnya kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya di Indonesia. Di subtema 1 kemarin kan sudah banyak tentang tarian, tentang budaya, tentang agama, dan lain-lain keberagaman antar teman juga banyak. Sekarang kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Jadi ini menjalin kebersamaan dengan teman atau orang yang berlainan agama. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Jadi ini cerita dari Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo ini. Mereka berlainan agama tetapi mereka tetap bekerja sama dan berkumpul bersama. Mereka tidak membeda-bedakan agama. Bekerja sama dalam keberagaman ini saya bacakan atau kita baca bersama-sama. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun saling membantu meskipun berbeda agama. Nah ini ceritanya 6 sekawan ini sedang ada tugas dari guru untuk membuat percobaan tentang bunyi. Nah ini dari 6 sekawan ini terdiri dari berbagai macam agama, tetapi mereka semua tidak membeda-bedakan antar agama. Mereka tetap bekerja sama. Dan dalam bekerja sama atau bekerja kelompok, mereka menunjukkan tanggung jawabnya. Jadi kalau ada tugas yang dikerjakan secara bekerja sama atau kelompok, kita harus bertanggung jawab dalam bekerja. Tidak ada yang hanya menunggu, duduk diam, dan memberi perintah saja, tetapi semuanya bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ini tadi untuk bacaan ini berarti terdiri dari 1, 2, terdiri dari 3 paragraf. Ini seperti kemarin di pembelajaran atau di subtema 1 sudah sering kali saya jelaskan gagasan pokoknya, apa gagasan pendukungnya, apa seperti itu. Setelah melakukan percobaan tentang perlambatan bunyi, Edo dan sahabat juga belajar bersama tentang sumber bunyi.
mereka membaca buku yang menyatakan bahwa telinga bisa mengetahui sumber bunyi. Nah, jadi kita patut bersyukur bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberi kita telinga untuk bisa mendengar. Banyak di luar sana yang tidak bisa mendengar. Berarti kita patut bersyukur karena telinga kita masih sehat dan dapat mendengar. Tujuannya mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Alat dan bahan alat musik tradisional setempat, misalnya angklung, kalau di Tulungagung ya bisa kentongan, bisa banyak ini, bisa mungkin botol dari kaca yang dipukul. Langkah kerjanya duduk di kursi dan tutup matamu dengan kain seperti ini. Mintalah temanmu untuk memainkan alat musik tradisional. Tunjukkan tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Ini contohnya dari kanan. Nah, ini nanti bisa menebak dari mana asalnya, dari kanan, dari belakang, dari kiri, atau dari depan. Ini laporan kemarin juga sudah saya jelaskan nama percobaannya. Ada di atas tadi, tujuan ada, alat dan bahan, langkah kerja, hasil percobaan, dan kesimpulannya pasti kalian tahu. Indra pendengar, jadi manusia itu diberi 5 indra, salah satunya yaitu indra pendengar kita, yaitu telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar telinga. Jadi kita tidak boleh minder. Kita manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Jadi tidak boleh mengolok-olok, menjelekkan atau mengelek-elek teman, karena semuanya adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib bersyukur. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Nah, ini bentuk anatomi dari telinga kita. Hal apa yang perlu kita lakukan untuk merawatnya? Mari kita pelajari lebih jauh. Nah, ini bagian-bagian telinga. Ini dinamakan apa? Ini saya jelaskan. Nah, ini indera pendengar telinga. Telinga merupakan indera untuk mendengar. Setiap hari kita mendengar bermacam-macam suara, tetapi tidak semua suara dapat kita dengar. Telinga kita hanya mampu mendengarkan suara yang frekuensi antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Nah, ini di subtema 1 kemarin sudah saya suruh untuk mencatat. Mencatatnya bunyi dibagi menjadi 3 kemarin, yang frekuensinya di bawah 20 Hz atau di atas 20.000 Hz. Manusia hanya bisa mendengar yang frekuensinya antara 20 sampai 20 getaran per detik atau Hz. Ini nomor 1 berarti daun telinga. Nomor 2 tulang martil ini tulang martil. Nomor 3 tulang landasan. Ini 4 tulang sanggurdi, 5 tulang-tulang pendengaran. 5 berarti mana ini? Nah, sekitar di sini. Nah, ini keseluruhan ini tulang-tulang ini. Saluran setengah lingkaran bawah 6. Nah, ini. Jadi 5 tulang-tulang pendengaran itu ya ini 2, 3, 4 ini tadi. Saluran setengah lingkaran atas nomor 7 ini saluran. 8 saluran setengah lingkaran datar. 9 saraf serambi, ini saraf. 10 saraf rumah siput. 11 tuba Eustachius, ini tuba Eustachius. 12 serambi, ini. 13 gendang telinga, ini gendang telinganya. Dan 14 liang dengar. Serambi ini atau yang dinamakan rumah siput, bentuknya kan seperti siput. Daun telinga terdiri atas tulang rawan yang dapat ditekuk. Nah, coba kalian praktekkan di telinga kalian, pasti tulang telinga kalian bisa ditekuk karena ini terdiri atas tulang rawan. Daun telinga, ini saya ulangi lagi. Daun telinga berfungsi untuk menangkap suara dari luar. Jadi bentuknya seperti corong ini untuk menangkap suara dari luar.
Suara yang telah ditangkap kemudian diteruskan lewat lubang telinga menuju ke gendang telinga. Gendang telinga kemudian bergetar. Jadi setelah ini getarannya masuk menuju ke gendang telinga nomor 13 ini. Setelah itu gendang telinga ini bergetar sesuai dengan jumlah getaran yang diterima daun telinga. Ini tadi daun telinga dan saluran ini termasuk telinga bagian luar. Telinga bagian tengah terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang itu disebut tulang-tulang pendengaran. Jadi yang nomor 5 ini tadi tulang pendengaran itu termasuknya ini 2, 3, dan 4 ini. Telinga bagian tengah berfungsi menerima suara yang ditangkap oleh telinga bagian luar. Nah, jadi telinga bagian tengah ini fungsinya untuk menangkap. Nah, telinga bagian tengah berfungsi menerima suara yang ditangkap oleh telinga bagian luar. Kalau daun telinga ini tadi fungsinya untuk menangkap suara dari luar. Pada bagian ini terdapat saluran eustasius yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Fungsi saluran eustasius adalah menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dengan telinga tengah. Jadi ini kalau dirasa penting bisa dicatat. Di fungsi saluran eustasius adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dan telinga tengah. Telinga bagian dalam terdiri atas tingkap jorong, bundar, 3 saluran setengah lingkaran, serta rumah siput atau nama lainnya koklea. Pada rumah siput terdapat ujung-ujung saraf pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Cara kerjanya, bagaimana proses sehingga kita dapat mendengar suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya gendang telinga bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung saraf. Oleh saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Jadi ini proses kita bisa mendengar itu seperti ini. Selain sebagai indera pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Bunyi atau suara yang sangat keras dapat memecahkan gendang telinga. Mengapa demikian? Ini karena gendang telinga hanyalah selaput tipis yang mudah pecah atau robek. Tindakan apa yang dapat kamu lakukan ketika mendengar suara yang keras seperti suara petir? Nah, ini jadi kalau kita terlalu mendengarkan bunyi yang keras ini bisa merusak gendang telinga. Gendang telinga bisa pecah mengakibatkan kita tidak bisa mendengar. Jadi kalau mendengar suara yang keras, kita harus menutup telinga. Kelainan pada telinga ini tuli. Tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi atau suara. Tuli dapat disebabkan oleh adanya kerusakan pada gendang telinga. Nah, ini salah satunya tadi. Kalau mendengar suara yang keras, ini bisa menyebabkan gendang telinga rusak. Kalau rusak, maka akan menjadi tuli. Pada orang yang telah berusia lanjut, ketulian biasanya disebabkan oleh kakunya gendang telinga dan kurang baiknya hubungan antar tulang pendengaran karena sudah tua. Congek adalah penyakit telinga yang biasa disebut oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Jadi congek ini adalah diakibatkan oleh infeksi. Cara memelihara kesehatan telinga, agar telinga kita selalu sehat, maka kita harus selalu membersihkan telinga dengan teratur. Membersihkannya dapat dilakukan dengan menggunakan benda yang lunak seperti kapas pembersih. Jangan sekali-kali membersihkan telinga dengan benda yang keras dan tajam karena dapat merubah gendang telinga. Ini biasanya pakai peniti itu ada. Kalau orang dulu pakai peniti itu tidak boleh. Jadi untuk membersihkannya menggunakan kapas atau alatnya itu cotton bud itu untuk membersihkan kesehatan telinga. Ini penjelasan saya tentang telinga. Nanti yang penting-penting boleh dicatat. Kita lanjutkan ke
pembelajaran berikutnya. Nah, jadi bagaimana telinga merasakan getaran, ini tadi cara merawatnya sudah ya. Nah, dan fungsi indera pendengar juga sudah saya jelaskan. Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telingamu yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Apakah kamu pernah mengalami gangguan indera pendengar? Nah, ini tadi ada dua tadi, gangguan indera pendengar. Nah, itu sudah saya jelaskan. Dengan indera pendengar kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda keanekaragaman. Bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Kalau kita setiap hari mendengarkan azan itu karena bunyi, karena apa? Telinga kita masih sehat. Selanjutnya belajar dari cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagai cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagai cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelum hari Natal, yaitu di tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Wah, ternyata hampir sama seperti hari raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat saudara setelah ibadah di masjid. Iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal. Saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali, menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu. Ah, semua sudah bercerita, aku juga mau bercerita. Pak, boleh ya, hari ini banyak yang berbagi cerita, pinta Lani. Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. Tentu saja boleh, Lani, ayo sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di Hari Raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang Hari Raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada Hari Waisak. Selain menyediakan makan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Vihara rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dan umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi ini. Berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Jelaskan. Bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Cukup sekian penjelasan dari saya di pembelajaran 1 subtema 2 ini. Nanti kita akan melanjutkan ke pembelajaran 2.
Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.